Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sudah kenalkan dengan Ibu? Siapa coba? Oke, betul sekali. Ibu adalah Ibu Ambar dan tahun ini Ibu diberi amanah untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling dari kelas 9A hingga 9H. Pada pertemuan yang lalu, Ibu telah memberikan asesmen kepada kalian. Alhamdulillah, walaupun tidak semuanya, tapi lebih dari 50% sudah mengirimkan hasil dari asesmennya Ibu berikan kepada kalian. Oke, berkaitan dengan hasil dari asesmen tersebut, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Materi apakah itu? Yuk kita simak sama-sama materinya dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, materi kita kali ini adalah langkah pertama. Mengapa harus diawali dengan rendah hati? Karena orang yang rendah hati adalah orang yang menyiapkan ruang di dalam hatinya untuk berbagi. Berbeda halnya dengan orang sombong yang selalu merasa bisa, selalu merasa sudah memiliki apapun sehingga hatinya tertutup untuk menerima apapun yang berasal dari luar dirinya. Lain halnya orang yang rendah hati, ia telah menyiapkan ruang di dalam hatinya untuk menerima apapun, termasuk ilmu pengetahuan. Nah, inilah kunci utamanya di dalam belajar. Jika kalian ingin dimudahkan dalam menerima ilmu apapun yang kalian pelajari, maka jangan pernah melupakan kunci utama ini, yaitu rendah hati. Dan dengan rendah hati, kita juga akan mudah berbagi kepada siapa saja. Hal selanjutnya yang tidak kalah penting, bahkan sangat penting, adalah bahagia. Kapan sih kita merasa bahagia? Salah satunya mungkin ketika sedang berkumpul bersama teman, bercanda sehingga tercipta senyum yang ceria. Atau ketika sedang berolahraga. Mungkin juga ketika kita mendapat sentuhan atau belayan dari orang yang kita sayangi. Atau ketika kita memberi dengan tulus kepada orang lain. Kita merasa bahagia, bukan? Mengapa kita harus bahagia? Di dalam otak manusia terdapat kelenjar pituitary yang letaknya di antara dua mata kita, di tengah-tengah ya, antara dua mata kita agak ke atas sedikit di bagian dalam. Apa fungsi kelenjar ini? Nah, inilah kaitannya rasa bahagia dengan kelenjar pituitary. Rasa bahagia dapat merangsang kelenjar pituitary untuk menghasilkan hormon dopamin, oksitosin, endorfin, dan serotonin yang kesemuanya sangat penting dalam membantu aktivitas tubuh fisik dan energi manusia. Nah, masih ingat dengan tugas ibu yang kemarin? Betul, gigit sedotan. Ternyata dengan menggigit sedotan tanpa kita sadari, tubuh fisik kita tersenyum. Dan dengan melakukan tersenyum, kelenjar pituitary terangsang untuk menghasilkan hormon dopamin.
apa sih fungsi hormon dopamin ini? Hormon dopamin berfungsi sebagai pengendali emosi yang menghantar pesan ke saraf sehingga kita merasa nyaman dan bersemangat. Selain itu, hormon dopamin juga membantu dalam proses pencernaan, menjaga pembuluh darah agar tetap melebar sehingga menghindari terjadinya tekanan darah tinggi. Selain itu, pada pankreas, hormon dopamin membantu menekan hormon insulin untuk menjaga kestabilan gula darah. Nah, luar biasa bukan hormon dopamin ini? Jadi, untuk bahagia, kita nggak perlu pakai narkoba. Cukup tersenyum. Tapi nggak perlu pakai sedotan ya. Itu kan cuma untuk latihan aja. Manusia yang hidupnya tidak bahagia sering merasa khawatir, cemas, takut, sedih, atau yang lainnya. Tubuhnya tidak mampu menghasilkan hormon dopamin secara alamiah, sehingga hal ini akan mempengaruhi organ-organ di dalam tubuh. Nah, pada saat inilah berbagai macam penyakit mulai timbul seperti darah tinggi, diabetes, dan sebagainya. Dengan berolahraga secara teratur, tubuh kita akan menghasilkan hormon endorfin. Hormon ini berfungsi untuk mengurangi rasa sakit. Nah, kalau kita pergi ke dokter, biasanya untuk meredakan rasa sakit, kita akan diberi obat-obatan yang bersifat kimiawi. Ketika kita mendapatkan pelukan, sentuhan, belayan yang membuat kita merasa damai, kelenjar pituitari akan terangsang untuk menghasilkan hormon oksitosin. Hormon ini biasa disebut dengan hormon cinta. Itulah mengapa rasa cinta sering dieluk-elukan, cinta kepada sesama, cinta kepada seluruh alam semesta. Karena ternyata rasa cinta sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan. Cintailah makhluk Tuhan, tapi jangan lupa ya, kita juga harus bisa mencintai diri kita sendiri. Pada saat memberi, kita merasa bahagia bukan? Apalagi jika kita memberi dengan tulus. Di saat inilah tubuh kita secara alamiah mampu menghasilkan hormon serotonin. Hormon serotonin bekerja sama dengan hormon dopamin menghantarkan pesan ke saraf sehingga timbullah rasa nyaman dan bahagia, juga bersemangat. Selain itu, hormon ini juga membantu berbagai fungsi organ tubuh agar berfungsi secara baik dan sempurna. Misalnya, menjaga pembuluh darah agar tetap melebar sehingga menghindari terjadinya tekanan darah tinggi. Kemudian, membantu organ pencernaan agar bekerja dengan baik. Pada pankreas, membantu menekan hormon insulin untuk menjaga kestabilan gula di dalam darah sehingga kita bisa terhindar dari penyakit diabetes. Itulah mengapa ada pepatah mengatakan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, karena dengan memberi berarti kita menanam kebaikan untuk diri kita sendiri. Bahagia itu sederhana, bahagia itu tanpa syarat. Setujukah kalian? Silahkan tuliskan komentarnya ya. Sampai di sini dulu ya. Jagalah hatimu untuk selalu tetap bahagia. Sampai jumpa.